padamu atas segala karunia ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat
jawab harus bertahan sama, menjadi benteng dunia moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan bersama dalam bingkai jiwa pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Ada asa tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berharap kepada. Ada asa tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah. Ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau kembangkan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Italia, Italia, Italia. Bukan abang, Italia. Jawab harus bertahan menjadi benteng untuknya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai jiwa pendidikan. Fadila, tidak ada suara oleh kita. Dengar dulu, dengar. Tiga lagu. Atas segala karunia, ya Allah. Kau kembangkan amanah pendidikan melanjutkan perjuangan. Ungkapan syukur
atas segala karunia ya Allah. Menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng untuknya orang. Ajarkan arti kehidupan, mengakui tuntunan keislaman dalam bintang jika pendidikan untuk menggapai cita-cita Itu sana lain. Pakai Joy. Ada ini. Jatau. Apa itu? Tambah terus baju. Menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng untuknya moral. Kau ajarkan
Apa sih? atas segala karunia kembangkan amanat Banyak kurasi ya. dalam melanjutkan Ya ibu. pada asa tumpuan harapan Tuhan membentuk jiwa Masuk aja. menjawab arus tantangan zaman menjadi benteng hidupnya moral kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan hukum dapat Berapa kesimpulan? menggapai cita-citamu Udah bilang. asa tumpuan harapan membentuk jiwa asa tumpuan harapan Tuhan membentuk jiwa berakhlakul karimah. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah kau embangkan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan ungkapan syukur Iya kalau ini 13 ada Ibu Awin, ada saya, bagus. Tadi malam banyak Bu. Saya itu saya ada ini ke sana di grup kenapa mama sudah kegiatan tadi malam semangat sekali. Oh dengan orang tua lagi banyak yang baru ketemu dengan orang tua tadi malam. Bawa dulu hati. Mungkin. Lu kapan belajar ibu ya? Kalau ibunya memang suruh pilih pagi dengan malam. Jadi saya pilih malam sampai di sini. Dari 2 hari malam. Buat telepon Pak pekerjaan itu. Ayo dimu ini saja ibu. Saya laptop sendiri. Iya, di sini. Nanti kan mau kasih mati ya.
Padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat membentuk jiwa bersamaku kalimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan, menggapai cita-cita mulia. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai sikap pendidikan, untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Madrasah tumpuan harapan umat membentuk jiwa berakhlakul karimah. Madrasah tumpuan harapan umat membentuk jiwa
Rosalia ada? atas segala karunia, ya Allah. Kau embangkan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embangkan amanah pendidikan dalam melanjutkan Siapa ini? Sudah. Jangan suara. Sudah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil, Kepala Tata Usaha yang sama-sama berbahagia, dan yang saya cintai dan sangat saya banggakan adalah adik-adik peserta Matsama pada tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah pada hari ini Matsama untuk MTS Al Yusra Kota Gorontalo dimulai, dan ini berlangsung selama kurang lebih 3 hari, dan saya doakan semoga pelaksanaan Matsama ini bisa membawa perubahan kepada adik-adik peserta didik. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, tujuan dari pelaksanaan Matsama ini, yang pertama adalah mengenal potensi peserta didik itu sendiri. Jadi dalam kegiatan Matsama ini adik-adik dilihat potensi apa yang ada pada adik-adik. Kemudian yang berikut, mengenalkan lingkungan madrasah kepada adik-adik. Seperti apa MTS Al Yusra itu. Jangan sampai adik-adik berada di madrasah ini selama 3 tahun tapi tidak tahu seperti apa MTS Al Yusra. Jangan sampai adik-adik mengenal MTS Al Yusra ini hanya lewat orang lain. Sementara adik-adik yang akan bersama kami di MTS selama kurang lebih 3 tahun tidak mengenal persis seperti apa MTS Al Yusra. Kemudian yang berikut, mendorong peserta didik untuk proaktif dalam mengenal seluruh sivitas akademik. Jadi mengenal siapa guru BK, siapa kurikulumnya, siapa kepala madrasahnya, siapa guru penjasnya, dan seterusnya. Ini yang perlu kami perkenalkan kepada adik-adik selama pelaksanaan Matsama. Dan ini yang menjadi tujuan pelaksanaan Matsama. Kemudian yang berikut adalah mendorong adik-adik sebagai peserta didik untuk menjadi orang yang benar-benar belajar. Jadi memang benar-benar menjadi peserta didik yang terpelajar, yang terdidik, yang terbina. Inilah yang menjadi tujuan Matsama, sehingga
di seluruh Indonesia pelaksanaan Matsama ini pelaksanaan proses belajar mengajar dimulai ditandai dengan pelaksanaan Matsama. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan atau dalam acara pembukaan Matsama pada hari ini, dan dengan mengharapkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Matsama yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020 saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Ini betul bisa kita balik bangun. Setengah masuk. Mik, sudah. Alhamdulillah. Silakan disimak dengan baik ya. Silakan. Ya, saya langsung pada materi pertama. Jadi untuk materi saya pada hari ini, yakni materi yang biasanya dilakukan oleh kepala-kepala madrasah atau panitia selama pada awal pelaksanaan Matsama, yaitu wawasan wiyata mandala atau cara pandang di dalam mengenal sebuah lingkungan pendidikan. Jadi wawasan wiyata mandala itu adalah cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan atau lingkungan pembelajaran. Yang kedua, madrasah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya digunakan untuk tujuan pendidikan. Jadi bukan tujuan politik, bukan tujuan apa, tapi tujuannya adalah untuk pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, karena ini menjadi sebuah lembaga pendidikan atau lingkungan pendidikan, maka setiap pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan madrasah sebagai wawasan wiyata mandala. Nah, kenapa wawasan wiyata mandala ini diperlukan? Ini dalam rangka usaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman selama KBM itu berlangsung. Kemudian tentunya banyak faktor yang harus menjadi perhatian kita semua supaya proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan tertib, terhindar dari gangguan, baik gangguan yang dari luar maupun gangguan dari dalam. Kemudian yang berikut, kita harus menyadari bahwa madrasah itu sebagai eksistensi lingkungan pendidikan. Jadi keberadaan itu kita kenal betul. Ini tujuan dari pelaksanaan wawasan wiyata mandala. Kemudian yang berikut tidak tetap. Mana di Google materi itu di Google. Ini presentasi sekarang. Kemudian yang kedua, yang berikut, apa itu isi daripada wawasan wiyata mandala? Isi daripada wiyata mandala itu adalah satu, madrasah merupakan wiyata mandala.
Namun adik-adik ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya materi ini, karena nanti sebentar di akhir pertemuan, di akhir daripada kegiatan Matsama ini, adik-adik akan semacam ada evaluasi dari semua materi yang diberikan oleh setiap pemateri. Jadi materi ini akan ada tugas khusus sebagai syarat utama adik-adik lulus dalam atau dinyatakan lulus dalam kegiatan Matsama. Yang kedua, madrasah. Jadi isi daripada wawasan Wiyata Mandala ini yang pertama adalah madrasah merupakan Wiyata Mandala atau lembaga atau lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab berada sepenuhnya pada kepala madrasah. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik itu wajib. Jadi tidak boleh misalnya orang tua hanya sekedar menitipkan anaknya ke MTS Al-Yusra ini, kemudian setelah itu orang tua membiarkan. Mau jadi apa anak itu orang tua tidak mau tahu. Nah ini yang tujuan daripada pengenalan wawasan lingkungan ini, penyatuan persepsi terhadap lingkungan madrasah ini perlu sekali. Karena harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Kemudian yang berikut, guru di dalam maupun di luar madrasah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian yang berikut, peran peserta didik dalam Wiyata Mandala. Yang pertama adalah berperan secara aktif pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Yang berikut, memberikan terciptanya tata tertib di madrasah. Kemudian pemanfaatan fasilitas belajar yang sebaik mungkin oleh peserta didik itu sendiri. Mengikuti, jadi seluruh peserta didik mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban proses belajar mengajar. Jadi ini kenapa wawasan Wiyata Mandala itu perlu diperkenalkan kepada adik-adik. Kemudian berangkat dari cara pandang kita terhadap wawasan Wiyata Mandala ini atau terhadap lingkungan pendidikan madrasah ini, maka mari kita lihat seperti apa dan bagaimana MTS Al-Yusra. Sekarang adik-adik sudah berada di MTS Al-Yusra. MTS Al-Yusra ini berdiri sejak tahun 1991 yang tentunya berperan aktif membantu masyarakat dalam melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh muakib, karena MTS Al-Yusra ini adalah merupakan wakaf daripada para pendahulu yang ada di Yayasan MTS Al-Yusra, maka mereka mencita-citakan keberadaan MTS Al-Yusra di masyarakat itu harus senantiasa maju dan berkembang. Diberikan kepercayaan untuk mendidik masyarakat di jenjang pendidikan dasar. Ini yang perlu adik-adik ketahui menyangkut tentang MTS Al-Yusra. Kemudian, oleh karena itu, untuk menjawab keinginan para pendahulu MTS Al-Yusra, pengelola madrasah dalam hal ini kepala madrasah beserta staf Dewan Guru senantiasa melakukan pembenahan pada sistem pendidikannya yang meliputi tujuan, sasaran, kurikulum, tenaga pengajar, dan lain-lain. Sehingga diharapkan output dari penyelenggaraan pendidikannya menghasilkan peserta didik yang unggul dalam kecerdasan dan bijak dalam perbuatan. Jadi sekali lagi saya tekankan, unggul dalam kecerdasan dan bijak dalam perbuatan.
Dalam kiprahnya di masyarakat, sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang, MTS Al Yusra sudah banyak mengalami kemajuan yang sangat signifikan, baik dari segi sarana maupun sarana prasarananya. Kemudian yang berikut, lebih detail lagi saya sampaikan bahwa MTS Al Yusra ini, mungkin adik-adik sudah tahu, sudah bisa melihat di brosur bahwa MTS Al Yusra ini berada di Kelurahan Tomula Butao, jadi terletak kurang lebih 5 km dari pusat kota. Kemudian yang jelas MTS Al Yusra memiliki kekuatan dan kelemahannya, bahkan ancamannya pun ada. Jadi kekuatan MTS Al Yusra, jadi adik-adik tidak perlu ragu dengan MTS Al Yusra. Di MTS Al Yusra ada 14 orang guru, 9 PNS, kemudian kualifikasi pendidikannya ada 3 orang guru S2, 11 orang guru S1. Kemudian juga memiliki tenaga administrasi 3 orang. MTS Al Yusra juga memiliki fasilitas ruang belajar, ruang perpustakaan, dan ruang lab. Sekalipun fasilitas itu masih dalam bentuk yang kurang memadai, tidak seperti di madrasah-madrasah negeri lainnya. Kemudian yang berikut, ini kelemahan. Jadi tadi saya sudah menyampaikan kekuatan, ini kelemahannya, di mana MTS Al Yusra banyak ruangannya yang masih kurang representatif, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat belajar adik-adik ketika adik-adik sudah masuk di MTS Al Yusra. Tapi mungkin untuk beberapa bulan ke depan belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka karena masih ada pandemik atau wabah virus corona, sehingga proses belajar mengajar nanti menunggu pengumuman dari instruksi langsung dari pemerintah daerah. Jika sudah dinyatakan hijau, baru bisa kita melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Kemudian yang berikut, ancaman mungkin yang tadi saya sampaikan, kurangnya ruangan yang representatif, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah semangat para orang tua untuk mau berpartisipasi kerjasama dengan pihak madrasah untuk membangun madrasah ini, sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua terhadap anaknya benar-benar bisa terwujud. Kemudian yang berikut, dari sejarahnya, kemudian peluang dan kekuatan, kelemahan, kami punya visi dan misi. Jadi MTS Al Yusra itu memiliki visi dan misi yang sangat menantang, tapi mudah-mudahan ini juga bisa memberi peluang, yakni terwujudnya madrasah yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Yang jelas punya misi, jadi tujuannya menumbuhkan semangat keingin-tahuan peserta didik yang berjiwa kreatif dan inovatif. Jadi mungkin adik-adik bisa tanya-tanya apa itu kreatif, apa itu inovatif, apa itu kompetitif. Kreatif itu adalah semangat ingin mencari tahu, yang punya banyak ide agar apa yang dia mau lakukan itu benar-benar terwujud. Jadi harus kreatif. Kemudian inovatif, yaitu punya jiwa perubahan, tidak hanya monoton seperti yang dulu, tapi memang benar-benar ingin melakukan perubahan-perubahan, baik itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan seterusnya. Jadi harus ada perubahan. Yang berikut kompetitif. Jadi MTS Al Yusra ini punya daya saing tinggi, punya jiwa untuk bersaing. Yang berikut ini visi misinya,
Yang jelas kami punya tujuan outputnya kami benar-benar bisa punya nama di masyarakat, terutama dalam hal nilai-nilai keagamaannya. Dan mungkin yang paling kami sangat dambakan itu adalah ketika 3 tahun ke depan, apa yang kami inginkan dalam memprogramkan di berbagai KBM ini bisa terwujud, ya, seperti program tahfiz ini yang menjadi keunggulan kami. Ini memang ingin benar-benar terwujud. Ini bisa adik-adik bisa ini bahwa di MTS Al Yusra itu punya program unggulan, yaitu tahfiz minimal 5 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Yang berikut kami juga mengembangkan potensi, menggali potensi adik-adik yang punya bakat dan minat di seni kaligrafi. Jadi kami benar-benar ingin mewujudkan adik-adik itu lebih fokus pada hal-hal yang religius, seperti yang diinginkan oleh sebagian orang tua, bahwa anaknya itu benar-benar memiliki jiwa yang religius. Kemudian yang berikut ini identitas madrasah, kepala madrasahnya, nama madrasahnya MTS Al Yusra, kemudian ketua yayasannya adalah Profesor Kasim Yahiji, kemudian kepala madrasahnya saya sendiri, kemudian kepala tata usahanya Pak Yusran, kemudian ada ketua komitenya yaitu Pak Taufik Nurdin. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik-adik bisa melihat informasi tentang MTS Al Yusra ini ya, di website yang ada di bisa adik-adik mengakses website MTS Al Yusra. Mungkin ada, kami sudah pernah share di FB. Jadi di situ adik-adik bisa melihat berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik peserta didik. Sayangnya saya sudah memilih beberapa foto kegiatan peserta didik, tapi tidak bisa ditampilkan karena memang ada kesalahan teknis dan kami kurang memahami itu. Oleh karena itu, mungkin insya Allah untuk presentasi daripada materi ataupun contoh kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik peserta didik yang ada di MTS Al Yusra ini bisa adik-adik lihat langsung di papan pengumuman atau nanti bisa dilihat di website yang ada di yang kami sudah share di FB. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mungkin tadi ada keterlambatan dalam pembukaan, semoga tidak mengurangi semangat adik-adik pada hari ini. Kegiatan Matsama ini kurang lebih 3 hari dan ini sampai pada pukul 10. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik nanti berkunjung di websitenya MTS Al Yusra. Di situ semua ada, semua yang kegiatan-kegiatan yang ada di MTS Al Yusra sudah termuat di websitenya MTS Al Yusra. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua,
yang saya sendiri yang akan menyampaikan. Sekali lagi, ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Madrasah. Sudah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada materi kedua. Satu muka tidak ada. Tidak boleh membuka salah satu video. Biar tuh. Durang dapat lihat. Tidak mau. Pak kunci. Ada. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Sambil menerima materi dari saya, silahkan isi daftar hadir yang sudah dikirim melalui grup. Itu diisi ya. Kemudian dikirim ke panitia. Baik, untuk materi yang sekarang berkaitan dengan struktur organisasi yang ada di MTS Al-Yusra, insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pengenalan Bapak Ibu Guru, walaupun baru lewat gambar. Insya Allah nanti kalau kita sudah tatap muka, kalian sudah tahu mana Ibu bahasa Inggris, mana Ibu bahasa Arab, dan sebagainya. Jadi untuk saat ini kita pengenalannya baru melalui media seperti ini. Insya Allah dengan melihat seperti ini, kalian sudah mengenal dan ketika ketemu di jalan sudah tahu, oh ini guru saya. Oh, ini guru saya yang mengajar apa, begitu ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Nah, untuk struktur organisasi yang ada di MTS Al-Yusra, namanya suatu lembaga pendidikan pasti ada kepengurusannya. Sama dengan kalian pada saat sekolah di SD, ya. Ada kepala sekolahnya, ada ketua komitenya, dan seterusnya. Nah, untuk MTS Al-Yusra, adik-adik bisa lihat ya, bisa lihat di situ. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Ibu Kepala Madrasah. Untuk ketua yayasannya itu Bapak Dr. Haji Kasim Yahidi. Beliau sekarang sebagai Direktur Pasca Sarjana yang ada di UIN. Yayan Sultan memang soalnya Ibu bukan alumni ini jadi jaga lupa. Dr. Haji Kasim Yahidi MAG, beliau direkturnya. Jadi insya Allah dengan beliau sebagai ketua yayasan, adik-adik tidak perlu ragu-ragu lagi ketika menimba ilmu di MTS Al-Yusra. Selanjutnya untuk kepala madrasahnya Ibu Jainab Salamun SAG MPDI yang tadi sudah menyampaikan materi pertama tadi. Kalian sudah melihat, insya Allah kita akan dipertemukan setelah kita bisa belajar bersama-sama dan kita sudah berada di madrasah ini. Yang berikutnya, Ketua Komite itu Bapak Haji Taufik Nurdin SPD MPDI
yang sekarang beliau tugasnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango, dan beliau juga rumahnya di dekat sini. Jadi adik-adik tidak usah khawatir karena ketua komitenya juga berada di lingkungan madrasah MTS Al Yusra. Kemudian untuk tata usaha, kepala tata usahanya itu Bapak Yusran P. Pakaya. Nanti adik-adik juga akan selalu bertatap muka dengan beliau karena beliau juga mengajar di kelas untuk mata pelajaran prakarya. Selanjutnya untuk waka-waka atau wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah bidang kurikulum Ibu Herawati Abdullah SPD. Insya Allah nanti kita akan ketemu di saat tatap muka. Kemudian bidang kesiswaan Delvian Marwae SPD. Bidang sarana prasarana Ibu Erna Inggu SPDI, dan bidang humas Bapak Irfan Kasim Muhammad SPD MSI. Itu wakil-wakil yang ada di MTS Al Yusra. Kemudian wali kelas. Wali kelas itu nanti yang akan mengurus adik-adik selama belajar di sini. Ada wali kelas 71, itu saya sendiri, Umi Fajriah, kelas 72, Ibu Nur Laila Gaib. Jadi nanti insya Allah setelah selesainya maksama ini, adik-adik akan dibagi kelas. Ketika adik-adik masuk di kelas 71, berarti nanti akan nanti dengan saya, wali kelasnya, dan ketika berada di kelas 72, maka adik-adik akan dipandu, dibimbing oleh Ibu Nur Laila Gaib. Untuk kelas 81, itu Ibu Suwarti Ishak SPD. Kelas 82, Bapak Roy Pati Sangaji SPD. Kelas 91, Ibu Delvian Marwae, kebetulan beliau juga sebagai waka kesiswaan dan saat ini juga sebagai wali kelas untuk kelas 91. Kemudian untuk kelas 92, Ibu Nur Awin Iti SPD. Jadi itu susunan pengurus ya, atau struktur organisasi yang ada di MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Insya Allah nanti kalau adik-adik datang ke sini sudah terpampang gitu, sudah ada di ruangan kepala madrasah susunan atau struktur organisasi itu. Jadi insya Allah dengan struktur organisasi yang ada di madrasah ini, maka pembelajaran yang ada di MTS Al Yusra akan lebih baik. Kalian juga mengikuti pembelajaran di sekolah ini akan lebih nyaman. Selanjutnya, di samping struktur organisasi yang ada di madrasah ini, Ibu akan kenalkan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di MTS Al Yusra ini, atau Bapak Ibu guru yang ada di MTS Al Yusra. Tunggu sedikit adik-adik ya. Tidak kasih keluar Pak Gon, struktur kan pada juga yang guru-guru. Nah, kita tidak bikin DP ini. Baik adik-adik, untuk nama-nama guru sambil menunggu tampilan, boleh adik-adik lihat dulu. Nah ini. Aduh.
Baik, sambil menunggu tampilan ya, Ibu sampaikan dulu untuk guru-guru yang ada di MTS Al Yusra Kota Gorontalo ini. Alhamdulillah semua sudah sarjana dan sudah 2 orang yang menyelesaikan S2-nya ya. Oh, Alhamdulillah baru-baru ini, baru 1 minggu yang lalu ditambah lagi 1 orang yang masih muda, insya Allah dengan bertambahnya S2 yang ada di MTS Al Yusra ini akan lebih bagus lagi KBM yang ada di MTS Al Yusra. Untuk yang pertama, silahkan lihat ini yang tadi ya, yang Ketua Yayasan Bapak Dr. Kasim Yahyi. Kemudian kalian bisa lihat, kalau tadi cuma nama kan, sekarang kalian bisa lihat, oh ternyata ini yang saya sering dapat lihat di lingkungan Al Yusra, karena beliau juga memang orang di dekat-dekat sekolah aslinya. Ya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah ini tadi juga sudah menyampaikan materi, barangkali adik-adik juga sudah lihat kan mukanya. Kemudian ini Ketua Komite, itu Bapak Taufik, itu juga berada di lingkungan MTS Al Yusra rumahnya. Jadi kalau adik-adik yang rumahnya dekat-dekat sekolah pasti sudah kenal dengan beliau. Berikutnya, nah ini guru-guru yang ada di sekolah kita. Kenapa disebut sekolah kita? Karena kalian sudah masuk di MTS Al Yusra. Jadi kalian sudah memiliki Al Yusra sepenuhnya, insya Allah ya. Yang pertama, Ibu Tuti Hasan SAG. Kalau yang berasal dari Tenggela pasti kenal dengan beliau, karena beliau asalnya dari Tenggela, cuma sekarang menetapnya sudah di Kota Gorontalo. Mungkin ada beberapa kemenakan yang sudah berada di sini, jadi sudah kenal itu. Oh, itu Ibu Tuti, saya kenal. Insya Allah yang lain juga akan kenal selanjutnya. Beliau akan mengajar 2 mata pelajaran, akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam. Jadi kalau yang dari MI itu sudah terbiasa dengan pelajaran itu. Tapi kalau yang dari SD mungkin akan mengenal pembelajaran ini untuk akidah akhlak dan SKI, sejarah kebudayaan Islam. Jadi nanti yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan, berkaitan dengan sikap kalian, itu akan diberikan pembelajarannya oleh Ibu Tuti. Dan untuk sejarah, bagaimana Rasulullah, bagaimana hijrah, bagaimana dinasti Abbasiyah dan selanjutnya yang kalian di SD tidak mengenal, insya Allah nanti kalian akan mengenal pada saat sudah masuk di pembelajaran di MTS Al Yusra. Selanjutnya, Ibu Erna Inggu SPDI. Beliau di samping sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, beliau juga mengajar fikih. Jadi tolong adik-adik lihat baik-baik muka-muka beliau ya, supaya kalian begitu masuk ke sini tidak tanya-tanya lagi mana saya guru fikih, mana saya guru SKI, mana saya guru akidah. Kalian sudah kenal. Untuk sementara kita kenalan lewat seperti ini dulu. Insya Allah kalau sudah aman-aman nanti, kalian sudah datang ke sekolah, bisa tatap muka langsung dengan beliau-beliau. Jadi Ibu Erna ini mengajar fikih. Begitu juga untuk fikih. Fikih mungkin kalau SD masuk 1 kali dengan pelajaran.
Tapi suara jatah masuk itu Pak Gun tidak mendapat tahu. Untuk IPA itu Ibu Suwarti Ishak. Nah, pas-pas memang betul ya. Pas saya bicara, pas yang keluar juga Ibu Suwarti. Lanjut, Ibu Herawati Abdullah yang Ibu sudah kenalkan tadi sebagai Wakamat Bidang Kurikulum. Di samping sebagai Wakamat Bidang Kurikulum, beliau juga mengajar mata pelajaran IPS. Nah, pelajaran IPS sudah kalian pelajari pada saat di SD ya, jadi insya Allah tinggal melanjutkan saja. Selanjutnya, Bapak Irfan Kasim Muhammad, SPD MSI. Beliau di samping sebagai Wakamat Bidang Humas itu hubungan masyarakat, beliau juga mengajar matematika. Jadi adik-adik tidak usah takut-takut, galak. Alhamdulillah Pak Irfan ini walaupun guru matematika orangnya baik sekali. Jadi adik-adik tidak usah takut ya untuk belajar matematika. Karena matematika juga tinggal lanjutan dari apa yang sudah kalian pelajari pada saat berada di SD. Selanjutnya Ibu Masni Kalihu SPD. Beliau sebagai guru BK. Jadi nanti kalau adik-adik perlu apa-apa berkonsultasi, baik berkaitan dengan kesusahan belajar atau ada masalah-masalah yang perlu dikonsultasikan, adik-adik bisa langsung menghubungi Ibu Masni Kalihu, ya, karena beliau mengampu atau sebagai guru BK. Selanjutnya Ibu Delvian Marwae. Nah, Ibu Delvian ini tadi Ibu sampaikan sebagai Wakamat Bidang Kesiswaan, tetapi beliau juga mengajar seni, budaya, dan IPA. IPA untuk kelas 9. Jadi untuk yang seni budaya yang sudah jago-jago menari, jago menyanyi, insya Allah nanti akan dikembangkan lagi, akan dibimbing lagi bersama dengan Ibu Delvian Marwae. Selanjutnya Pak Yusran T. Pakaya SPD yang Ibu sudah kenalkan tadi sebagai Kepala Tata Usaha. Beliau juga mengajar prakarya. Jadi prakarya ini ada karya tangan, ada membuat sesuatu sebagai hasil karya, ada juga pembelajaran IT-nya. Jadi nanti insya Allah kalian akan dikembangkan apa yang sudah kalian tahu sekarang untuk IT-nya akan dikembangkan di madrasah. Selanjutnya Ibu Nur Awin Iti, sambil menunggu ya. Oh, Pak Roy dulu, Pak Roy. Pak Roy Pati Sangaji SPD, beliau sebagai guru penjas. Kalau dulu di SD mungkin dikenal dengan PCO kayak guru olahraga, itu beliau Pak Roy Pati Sangaji. Jadi yang suka atau punya kelebihan di salah satu cabang olahraga, insya Allah nanti akan dikembangkan atau dibimbing oleh Pak Roy. Selanjutnya Ibu Nur Awin Iti, beliau mengajar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia juga lanjutan ya dari SD. Kemudian yang tenaga kependidikannya Bapak Ahmad Kadir, beliau yang selalu mengolah data-data yang ada di MTS Al Yusra. Lanjut. Nah, beliau ini yang selalu memandu kita semua ketika berada kegiatan seperti ini. Beliau Bapak Gunawan Wahata sebagai staf tata usaha dan teknisi dan desain website untuk MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Itu masih satu lagi Pak Mahmud Lahai. Pak Mahmud Lahai sebagai satpam di MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Jadi adik-adik tak usah khawatir karena di sini semuanya insya Allah akan diamankan oleh Pak Mahmud kalau ada hal-hal yang tidak kondusif yang ada di MTS Al Yusra ini.
Itu personalia yang ada di MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Jadi adik-adik tadi sudah melihat fotonya, insya Allah ketika ketemu di mana saja, adik-adik bisa menegur. Mungkin kalau Bapak Ibu Guru belum hafal dengan kalian, tapi insya Allah kalian dengan melihat foto-foto tadi bisa hafal muka-muka guru-guru yang ada di MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Jadi insya Allah silahkan kalian di mana saja, kapan saja ketemu, silahkan tegur. Itu berkaitan dengan struktur organisasi yang ada di MTS Al Yusra dan personalia yang ada di MTS Al Yusra Kota Gorontalo atau Bapak Ibu Guru yang ada di MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Barangkali itu yang perlu Ibu sampaikan berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan untuk materi-materi yang selanjutnya. Ibu kasih waktu istirahat dulu 3 menit. Karena dari tadi Ibu lihat duduk terus di muka ini. Silahkan gerakkan badan kalian. Silahkan berdiri dulu boleh selama 3 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum soalnya baru kirim yang struktur. Kita harus pakai kembali. Nada sampai jam Baik. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan struktur kurikulum, Ibu sendiri lagi yang menyampaikan, tapi Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa isi absen, ya. Jadi nanti absen itu akan segera direkap oleh panitia, yang itu menjadikan acuan kita untuk memilih siapa Raja dan Ratu Matsama tahun pelajaran 2020-2021 ini. Jadi jangan cuma pada saat awal kalian gabung, di tengah-tengah so hilang lagi, bisa dipantau dari sini ya. Jadi yang aktif terus itu yang menjadi penilaian oleh panitia. Jadi sekali lagi tolong jangan lupa isi daftar hadir. Baik, selanjutnya kalau tadi nama-nama gurunya, sekarang Ibu akan kenalkan
mata pelajaran yang akan kalian pelajari di MTS Al-Yusra. Ya. Yang pertama itu Al-Quran Hadis atau Quran Hadis, yang jelas mempelajari tentang bagaimana membacanya nanti, artinya, isi kandungannya, kemudian bagaimana kalian melaksanakan apa yang sudah dipelajari. Itu yang menjadi penilaian untuk mata pelajaran Quran Hadis. Yang berikutnya itu 2 jam mata pelajaran ya, 2 jam mata pelajaran. Jadi dalam 1 minggu 1 kali tatap muka dengan Quran Hadis. Berikutnya akidah akhlak. Akidah akhlak berarti akan pelajari tentang keyakinan, kemudian rukun-rukun iman dan seterusnya, kemudian akhlak, budi pekerti yang akan kita pelajari di situ. Dalam 1 minggu juga hanya 1 kali tatap muka, 2 jam pelajaran. Berikutnya fikih. Untuk fikih juga 1 minggu hanya 2 kali, makanya yang hanya 2 jam pelajaran, yang hanya 1 kali tatap muka, tolong ikuti dengan sebaik-baiknya pada saat pembelajaran nanti. Kemudian SKI, itu berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Ibu sudah singgung juga tadi apa yang akan dipelajari di SKI, itu juga cuma 2 jam. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, PKN, yang sudah kalian pelajari juga pada saat di SD, itu 3 jam. Dalam 1 minggu juga hanya 1 kali tatap muka. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dalam 1 minggu bisa 3 kali tatap muka, ada yang 2 kali tatap muka. Karena jumlah jamnya agak banyak, 6 jam pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nur Awi nantinya. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris dalam 1 minggu 2 kali tatap muka dengan jumlah jam 4 jam pelajaran. Kemudian bahasa Arab 3 jam pelajaran. Insya Allah dalam 1 minggu juga hanya 1 kali tatap muka. Yang berikutnya matematika. Matematika itu 5 jam pelajaran. Jadi dalam 1 minggu ada yang 2 kali tatap muka, ada yang 3 kali tatap muka. Jadi nanti melihat di jadwal. Kemudian IPA atau ilmu pengetahuan alam. Karena ilmu pengetahuan alamnya yang dipelajari kalau sudah di MTS itu ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, walaupun kimianya masih sedikit. Itu 5 jam pelajaran. Kemudian IPS, ilmu pengetahuan sosial, itu 4 jam pelajaran. Yang berikutnya, seni budaya dan kesenian. Seni budaya dan kesenian itu 1 kali tatap muka dalam 1 minggu, itu 2 jam pelajaran. Berikutnya penjas, 3 jam pelajaran. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, kalau nanti sudah berada di madrasah, sudah pembelajarannya tatap muka, pada saat penjas wajib menggunakan pakaian olahraga madrasah. Jadi yang tidak menggunakan pakaian olahraga madrasah, maka kehadirannya dianggap tidak ada. Jadi ingat baik-baik itu. Kemudian prakarya. Itu 1 minggu juga hanya 2 jam pelajaran, jadi hanya 1 kali tatap muka. Berikutnya muatan lokal. Nah, muatan lokal ini mungkin baru untuk adik-adik ya. Kalau di SD biasanya bahasa daerah, kemudian adat-adat yang ada di daerah. Tapi kalau untuk di madrasah nanti, untuk muatan lokalnya itu tahfiz. Jadi adik-adik akan dibimbing menghafal Quran. Dengan tujuan begitu selesai dari MTS Al-Yusra ini, targetnya minimal bisa 3 juz selesai hafal Quran. Makanya untuk muatan lokal yang biasa hanya 1 jam, untuk tahun pelajaran ini alhamdulillah kalian sudah mendapatkan 2 jam pelajaran. Yang terakhir kaligrafi, jadi menulis indah tulisan Arab, itu juga akan dikembangkan di sini. Itu 1 kali pertemuan dalam 1 minggu karena hanya 1 jam pelajaran. Nanti prakteknya
kalian bisa kembangkan di rumah masing-masing. Jadi itu struktur kurikulum yang ada di MTS Al Yusra dengan total jumlah dalam 1 minggu itu 48 jam. Insya Allah kita akan pelajari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Karena hari Sabtu itu kalian sudah belajar di rumah. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis, kalau nanti sudah berada di madrasah maupun nanti daring juga, tetap jam 7 sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dan berakhir atau pulang sekolah nanti 15:20. Jadi itu yang perlu Ibu sampaikan sebagai bekal kalian persiapan untuk mengikuti pembelajaran yang ada di MTS Al Yusra ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, bisa jadi bekal sehingga pada saat pembelajaran nanti tidak kaget lagi apa-apa yang akan dipelajari di MTS Al Yusra ini. Barangkali itu untuk struktur kurikulum yang Ibu sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tetap mengisi daftar hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh panitia untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah besok. Terima kasih ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, jadi saya yang sangat saya banggakan, mohon perhatian. Jadi selalu apa nama? Sudah dikirim tadi begitu. Ya, papan nama supaya ketika dari menggunakan laptop ataupun email atau akun orang lain, jadi digambar orangnya, tapi ketika terlihat gambar aja, maka ada nama aja yang terlihat di papan itu. Misalnya ini sini, jadi akan terlihat ini. Ini cuma masker, tidak apa namanya masker. Nah, kemudian yang berikut, siapkan pulpen dengan kertas atau buku. Mencatat materi dan ada evaluasi. Ya, mungkin ini akan kami berikan dalam bentuk online juga. Jadi adik-adik nanti tinggal menjawab di situ. Misalnya materi wawasan wiyata mandala atau sejarah madrasah itu berdirinya madrasah siapa yang menyampaikan, atau tahun berapa madrasah atau MTS Al Yusra itu berdiri, siapa kepala madrasahnya, siapa ketua komitenya, siapa kurikulumnya, akan ada evaluasi seperti itu. Ya, oleh karena itu setiap materi adik-adik punya kewajiban untuk mencatat. Mencatat materi yang diberikan oleh guru-guru, oleh pemateri. Kemudian yang berikut untuk sesi besok ya. Sekarang ya, kalau ada yang perlu dipertanyakan dari 2-3 materi ini, mungkin adik-adik bisa menyampaikan dengan melalui hostnya. Silakan. Saya kira cukup dari saya. Dan mungkin untuk penyampaian kegiatan besok nanti akan disampaikan oleh panitia langsung. Tapi kalau sekarang ada pertanyaan menyangkut tentang wawasan wiyata mandala atau sejarah berdirinya MTS Al Yusra ataupun struktur ataupun apa untuk materi hari ini, silakan dipersilakan. Ibu Umi kalau Ibu Umi.
Ada? Adik-adik ada yang mau ditanya? Ada yang tidak mau tanya? Orang suka luar dari. Tidak ada. Nah, dengar baik-baik ya. Insya Allah ada pemilihan raja dan ratu. Raja dan ratu itu bukan raja dan ratu yang cuma bawa diam, tapi yang banyak berpartisipasi selama kegiatan matsama ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang sering bertanya, memberikan tanggapan pada saat ada teman-temannya yang bertanya, nah itu yang nantinya akan dinobatkan sebagai raja dan ratu matsama di masa corona. Ya, silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan. Dulu. Raja dan Tidak ratu. ada. Tidak ada? Yang aktif berbicara itu yang mau terpilih. Silakan Ibu Mi kalau ada yang mau ditanya. Ada? Ini Sahrul mau bertanya, Sahrul? Raihan? Raihan? Tapi jangan DP Mama yang bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang 3 materi tadi, struktur. Kemudian ada materi tentang wawasan Yata Mandala, kesejarahan MTS Al-Yusra. Boleh, silakan. Ibu, mau sholat itu mau video? Ya. Sholat itu mau video, Ibu? Ya, untuk sholat duha tidak perlu di video. Yang penting, pokoknya saya percayakan sepenuhnya kepada orang tua dan juga kepada adik-adik. Saya yakin dan percaya tidak mungkin orang tua mau bekerja sama dengan anaknya untuk berbohong. Padahal misalnya Raihan ada saudara yang sholat itu cuma DP Mama. Nah, ini kan tidak mungkin ada kerjasama begitu. Ya, oleh karena itu, pokoknya sebelum kegiatan dimulai kan jam 8 jadi setelah sholat jangan lupa mengaji biar cuma 5 ayat. Biar cuma 5 ayat, yang penting adik-adik melaksanakan. Ada lagi? Jadi tidak perlu di video. Pokoknya saya percaya sepenuhnya. Kami di sini menghimbau, menginstruksikan, memerintahkan di rumah orang tua yang mengawasi. Betul tidak anak itu sholat? Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ayo silakan adik-adik, mumpung masih ketemu di hari pertama ini supaya besok tidak ada lagi kendala-kendala yang adik-adik hadapi. Silakan bertanya. Catat adiknya Raihan. Ya. Ibu, Kenapa? hari Kamis itu jam sekolah, Ibu. Kata Untuk hari Kamis akan diumumkan di hari Rabu ya. Apakah kita akan tatap muka atau kita tetap belajar di rumah? Jadi insya Allah di hari Rabu selesainya nanti rumah akan diumumkan untuk kegiatan hari-hari selanjutnya, baik itu jadwalnya, kelasnya berada di kelas berapa, kemudian apakah kita sudah boleh ke sekolah atau belum, nanti insya Allah akan disampaikan pengumumannya pada hari Rabu selesai maksama. Oh, ya Bu. Jadi proses belajarnya seperti ini ya. Kalau misalnya adik-adik berada di rumah, proses belajar mengajarnya seperti ini. Nanti ibu gurunya akan menyampaikan materi seperti ini, kemudian adik-adik akan terlihat di video, videonya akan terlihat seperti ini. Jangan sampai ibu guru sementara menjelaskan materi, kemudian adik-adik ada sementara makan, minum, bercerita. Nah, ini akan terlihat di sini di video. Seperti itu. Ya, jadi proses belajar mengajar untuk hari Kamis itu masih daring, ya.
Selama belum ada pengumuman dari pemerintah bahwa daerah kita ini berada di zona hijau, maka proses belajar mengajar masih tetap berada di rumah. Daring. Nah, daringnya bagaimana? Ini seperti ini yang sekarang ini. Jadi ada ibu guru sementara menjelaskan, kemudian adik-adik menyimak lewat videonya. Tapi jangan sementara belajar juga timah mau ada duduk-duduk di situ. Atau oleh tim orang tua, kalau sudah mulai pembelajaran ataupun besok saja kegiatan MOS, boleh sudah tidak didampingi lagi orang tua. Kalau Bapak Ibu orang tua ada kegiatan yang lainnya, silakan melaksanakan kegiatan yang lainnya. Yang wajib ikut maksama hanya peserta didik. Mungkin masih ada pertanyaan dari tadi 2 kali pertanyaan, hanya Raihan yang bertanya. Ayo yang lainnya. Yang tadi siapa Raihan kan? Ya Raihan. Ada. Ayo yang lainnya silakan banyak bertanya. Keaktifan kalian menjadi penilaian tersendiri oleh panitia. Ya. Ibu Miti Sarul yang pakai songko ini. Oh, Sarul, nama Sarul. Ayo Sarul, bersuara dulu Sarul. Ada Sarul, ada Nandita. Ayo, silahkan. Jadi ini kegiatan maksama seperti ini, penilaiannya sama dengan maksama ketika tatap muka ya. Jadi mau kelihatan dari sini yang cuma bermain-main, ini dapat lihat dari sini yang cuma bermain-main, itu menjadi penilaian tersendiri. Ada yang memang serius memperhatikan pemateri, itu yang menjadi penilaian oleh panitia. Jadi panitia selalu memantau seluruh aktivitas kalian selama kegiatan maksama dari jam 8 sampai jam 10. Absen, jangan lupa ya. Selalu ingatkan absen, kenapa? Karena absen itu menjadi penilaian tersendiri dan menjadi bukti fisik keikutsertaan kalian dalam kegiatan maksama. Anak-anak mau bertanya? Ini ada di kantor mamanya. Raihan sambil maksama sambil kerja di kantor kan? Ayo masih ada? Ada Aulia ini. Masih ada yang untuk disampaikan? Sudah? Baik, adik-adik sekalian. Baik, sebelum kita tutup untuk pertemuan hari pertama maksama, ada beberapa hal yang perlu diingatkan sekali lagi. Yang pertama, jam 8, sebelum jam 8 siang, dan diawali dengan duha dan tadarus di masing-masing ya, mandiri, jangan membohongi Bapak Ibu guru atau membohongi teman, kita zuha padahal belum. Jadi tolong dengan kesadaran sendiri melaksanakan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Yang berikutnya, untuk kegiatan besok, pakaian masih tetap sama, putih, jilbab putih untuk yang ahwatnya, tetap menggunakan jilbab putih. Berikutnya, untuk materi besok, itu kalian akan diberikan materi berkaitan dengan tata tertib. Jadi tolong perhatikan baik-baik tata tertib yang akan disampaikan, karena itu yang akan mengikat kalian, yang akan mengatur kalian selama belajar di MTS Al-Yusra. Kemudian ada juga organisasi apa-apa yang ada di MTS Al-Yusra. Itu juga besok akan disampaikan materinya. Jadi Ibu berharap kalian bisa tetap ikut aktif selama maksama 3 hari ini,
dan insya Allah kita akan selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa mengikuti kegiatan ini selama 3 hari. Barangkali itu yang perlu Ibu sampaikan, dan terima kasih kalian sudah bergabung di kegiatan ini sampai selesai. Dan Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.